Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Namun senyum di wajahnya perlahan menjadi kaku setelah melihat tindakan Xiaoyan yang perlahan mengangkat tangannya di kejauhan. Cahaya hijau pekat perlahan-lahan muncul di tangan Xiaoyan. Di saat bersamaan, lotus api hijau pekat muncul di telapak tangannya di bawah tatapan Han Peng yang menegang. Teratai api yang hanya seukuran telapak tangan itu nampak lebih menakutkan di mata Han Peng daripada pedang berat, di mana api lotus itu hampir menewaskannya 2 tahun yang lalu. Han Peng samar-samar bisa merasakan kekuatan api lotus yang warnanya menjadi lebih hijau gelap. Xiaoyan tersenyum dingin ketika dia melihat ekspresi gelap dan serius dari Han Peng. Dia menunduk dan menatap pada lotus api yang berputar perlahan di atas telapak tangannya. Itu adalah pertama kalinya dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan lotus api skala besar. Xiaoyan dengan lembut mendorong keluar lotus api di tangannya. Sebuah senyum puas muncul di wajahnya. Tampaknya rasa sakit yang dideritanya di bawah dunia magma selama 2 tahun itu sepertinya tidak sia-sia. Lotus api hijau pekat secara aneh mulai mengembang setelah meninggalkan tangan Xiaoyan. Dalam sekejap mata, ukurannya menjadi semakin besar hingga mengakibatkan ruang di sekitarnya mulai bergolak. Mata Han Peng tiba-tiba menyusut di kejauhan. Kekuatan destruktif yang menakutkan dari lotus api adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia terkena serangan itu, kemungkinan dia akan terbunuh di tempat. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya. Segera douqi biru pekat melonjak dari tubuhnya dan mengalir tanpa henti hingga akhirnya berubah menjadi lautan douqi biru yang menyelubungi tubuhnya. Di saat bersamaan, lotus api hijau yang besar perlahan bergetar sebelum akhirnya melesat dan meluncur dengan cepat ke arah Han Peng. Ekspresi Han Peng segera berubah ketika melihat api lotus yang menembak dengan eksplosif ke arahnya. Telapak tangannya bergerak, segera douqi biru api yang sangat besar bergejolak dengan kuat dan berputar sebelum akhirnya benar-benar menjadi binatang biru yang sangat besar. Munculnya binatang besar itu menyebabkan Han Peng nampak pucat. Jelas hal itu cukup melelahkan douqinya. Ukuran binatang besar itu tidak lebih kecil dari piton 7 warna. Bentuknya seperti singa dan ekor seperti kalajengking dengan tanduk biru yang menonjol dari kepalanya, menampilkan cahaya biru yang berkedip-kedip. Xiaoyan nampak terkejut ketika melihat kemunculan binatang itu. Ia tak menyangka pengendalian Han Peng atas api jantung lautnya telah mencapai tahap seperti itu. Bahkan dia sendiri akan mengalami kesulitan menggunakan api surgawi untuk menggumpal dan membentuk binatang yang begitu kompleks. Meskipun begitu, api lotus telah mengunci Han Peng setelah Xiaoyan tampaknya telah berteleportasi dan muncul dalam jarak dekat dengan Han Peng. Angin yang menakutkan dari lotus api menyebabkan lautan douqi biru menyebar ke seluruh langit dan membentuk beberapa riak. Ekspresi Han Peng sangat gelap saat dia menatap lotus api besar yang datang padanya langsung. Segel di tangannya berubah. Dengan teriakan rendah, singa api besar mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur. Keempat kakinya bergerak dan dengan cepat meluncur ke arah datangnya lotus api. Segera 2 energi yang menakutkan bertabrakan yang menimbulkan ledakan keras. Energi alami mulai menjadi ganas mengakibatkan energi warna-warni yang menyebar di langit. Pemberontakan energi yang tiba-tiba di daerah itu juga menyebabkan semua orang di langit tiba-tiba menghentikan tindakan mereka. Banyak tatapan membawa kejutan yang sangat sulit disembunyikan saat mereka menyaksikan area itu yang tiba-tiba berubah menjadi ruang hampa udara. Riak energi menggerikan yang merembes keluar dari api lotus dan api singa menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Jika energi itu menyentuh tubuh mereka, kemungkinan besar tubuh dan tulang mereka akan pecah di tempat. Dengan cepat mereka melarikan diri ke segala arah dengan cara yang menyedihkan. Suqian memukul telapak tangannya dan kekuatan yang kuat mengguncang perak emas sampai mereka melangkah mundur dengan cepat dengan wajah yang nampak pucat. Tanpa bantuan Han Peng, hanya masalah waktu sebelum mereka berdua akan dikalahkan di tangan Suqian. Suqian tersenyum dingin ketika dia mengamati perak emas yang nampak pucat. Namun dia tidak terus mengejar. Dia berbalik dan menyaksikan badai api yang menakutkan dengan ekspresi yang serius. Aku telah meremehkan Xiaoyan. Tak disangka dia dapat menunda Han Peng. Tapi siapakah yang akan menang? Kata Suqian yang melirik badai api yang menakutkan. Dia jelas mengerti bahwa pemenang akan ditentukan setelah pertukaran itu.
Orang itu menjadi semakin menakutkan, kata Lin Yan sambil berdiri di puncak gunung saat dia berbicara dengan senyum pahit pada Lin Xuya dan Liu Qing di sampingnya. Sebelumnya mereka bertiga telah menahan seorang Do Huang. Meskipun mereka berakhir dalam keadaan sengsara saat menahan serangan tajam Do Huang itu. Lin Xuya dan Liu Qing menghela napas dan mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama ketika mereka mendengar tawa Lin Yan yang pahit tertuju pada Xiaoyan. Dia yang harus memanggil mereka senior ketika mereka bertemu saat itu, sekarang sudah memiliki kekuatan untuk bersaing secara langsung dengan seorang yang kuat dari aliansi hitam. Perubahan seperti itu benar-benar membuat orang mendesah secara emosional. Liu Qing memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap hal itu. Dari situasinya sekarang, kemungkinan Xiaoyan akan dapat dengan mudah menghabisinya dalam 5 pertukaran. Xiaoli bergegas keluar di puncak pohon tidak jauh dari mereka bertiga. Ekspresinya sedikit khawatir ketika dia melihat badai yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Xiaoyan, namun dia tetap khawatir melihat tabrakan energi yang menakutkan. Badai api yang menyebar akhirnya mulai menghilang di depan banyak tatapan setelah menyebar dalam jarak yang sangat jauh. Namun masih belum ada gerakan sedikit pun dari kedua sosok di dalamnya. Su Qian tidak berkedip saat matanya menatap tengah badai di langit. Terlepas dari kekuatannya, dia sama sekali tidak menyadari situasi di dalamnya dan tidak dapat berbuat apapun. Sementara semua orang menatap dengan ekspresi bingung, angin deras tiba-tiba muncul di langit dan satu sosok manusia segera melesat keluar dari badai. Dengan kecepatan yang sangat cepat, segera suara-suara gembira datang dari aliansi hitam ketika mereka melihat sosok Han Peng meluncur keluar dari badai. Wajah orang-orang dari Akademi Dalam langsung menjadi jelek ketika melihat wajah senang dari aliansi hitam. Mata Xiaoli tiba-tiba menjadi sangat merah ketika dia mendengar teriakan senang dari aliansi hitam. Niat membunuh perlahan naik ke wajahnya yang dingin. Dia sudah memutuskan dalam hatinya jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, dia akan membuat Han Peng membayarnya, bahkan jika dia harus mempertaruhkan hidupnya. Semuanya jangan bertindak bodoh, ada sesuatu yang tidak beres. Kata Su Qian tiba-tiba terdengar ketika suasana hati semua orang nampak tenggelam. Mereka juga tertegun ketika mereka mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa Su Qian menatap pada Han Peng yang sedang menembak jatuh dari langit. Tatapan semua orang mengikutinya sebelum akhirnya juga merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun Han Peng telah melarikan diri dari badai, namun posturnya di mana dia mendarat di tanah tampaknya menjadi sebab dia jatuh dari langit setelah ditendang dengan keras. Suara tajam angin kencang sekali lagi bergema di langit, sementara semua orang merasa tidak pasti di hati mereka. Badai api yang menyebar melalui langit tiba-tiba bergetar. Segera sosok Xiaoyan bergegas keluar dari dalamnya dengan sayap api hijau gelapnya yang mengepak. Semua orang dari Akademi Dalam yang putus asa segera bersorak ketika mereka melihat sayap api hijau yang akrab itu. Kebiadaban di wajah Xiaoli perlahan-lahan menarik saat dia melihat sayap api hijau itu dengan ekspresinya yang tertegun menghela napas berat ketika dia tertawa pahit. Dengan penampilan sosok Xiaoyan, orang-orang yang awalnya bangga dan tertawa dari aliansi hitam seketika tawa mereka tiba-tiba berhenti dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Dengan mengepakkan sayapnya, Xiaoyan berubah menjadi cahaya hijau gelap saat tubuhnya meluncur yang dengan cepat melesat ke arah Han Peng yang jatuh dengan cepat ke bawah. Dalam sekejap ia muncul di atas Han Peng di bawah tatapan tertegun dari semua ahli dari aliansi hitam. Mata Xiaoyan menatap penuh perhatian pada Han Peng yang doujinya diblokir karena serangan balik dari nyala api. Tinju Xiaoyan yang diselubungi api hijau berisi kekuatan yang tak tertandingi akhirnya menghantam dada Han Peng dengan keras. Seteguk darah dikeluarkan dari mulut Han Peng setelah menerima pukulan berat tanpa perlawanan. Dengan cepat tubuhnya jatuh ke bawah dan menabrak tanah dengan keras. Setelah serangan itu, Xiaoyan nampak tersengal. Perasaan lemah berulang kali dipancarkan dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia sudah mencapai batasnya. Xiaoyan mengepakkan sayapnya yang semakin ilusi di punggungnya saat matanya menatap tajam pada Han Peng yang tidak bergerak di tanah membentuk lubang besar. Dia bisa merasakan bahwa napas Han Peng mungkin sangat lemah, tetapi belum mati. Kekejaman melintas di matanya ketika pedang muncul di tangannya. Dia mengepakkan sayapnya dengan douji yang tersisa di tubuhnya dan menembak secara eksplosif ke arah Han Peng yang sedang terbaring di tanah dengan napas terakhir yang tersisa. Xiaoyan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi yang akan menebas kepala Han Peng. Namun sebelum pedang menebas kepala Han Peng, suara tawa aneh yang menggerikan tiba-tiba terdengar di langit.
Segera sekelompok kabut hitam aneh muncul di tempat itu. Han Peng memang benar, tubuh spiritual Yao Sheng memang ada di tubuh bocah ini, kata sosok hitam berkabut yang baru saja muncul. Di saat bersamaan, rantai gelap hitam yang tajam tiba-tiba keluar dari kabut hitam dan meluncur ke arah Xiaoyan yang telah kehabisan tenaganya dan sepertinya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghindari rantai tajam yang menembak ke arahnya. Namun sebelum rantai tajam menembus tubuh Xiaoyan, suara sedingin es tiba-tiba terdengar di belakang telinganya. Segera tangan yang halus dan lembut menangkap rantai dengan kuat. Tangan halus itu tampaknya telah memanjang dari ruang kosong yang tidak menyebabkan fluktuasi, namun itu berisi kekuatan yang sangat kuat dan ganas saat meraih lantai logam itu. Bantuan yang tiba-tiba datang juga menyebabkan semua orang terkejut. Pandangan mereka mengikuti tangan halus itu dan perlahan-lahan bergeser. Akhirnya kecantikan dengan sosok yang cantik dan wajah menyihir yang sempurna muncul di depan semua tatapan. Semua orang tercengang cukup lama ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul untuk menghentikan serangan sebenarnya adalah wanita yang begitu cantik dan menyihir. Dari penampilannya, sepertinya kekuatannya mungkin lebih kuat daripada mereka yang hadir. Bagian tajam rantai tepat setengah inci dari kepala Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap pada ujung rantai sebelum akhirnya dia menoleh dengan susah payah dan melihat wajah dingin Medusa terpampang di depannya. Tenggorokan Xiaoyan nampak tercekat. Dia tidak berharap bahwa orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah Medusa yang telah mengincar hidupnya. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan yang rumit terhadapnya setelah kejadian itu? Pikir Xiaoyan. Mata Medusa tidak bergerak sedikit pun. Tangannya yang lain dengan keras menghantam dada Xiaoyan hingga terhempas dan terduduk di tanah dengan cara yang menyedihkan. Xiaoyan memegang dadanya dan mengeluarkan beberapa batuk setelah duduk di tanah. Apa yang ingin dilakukan wanita itu? Dia ingin menyelamatkannya, namun dia dipukul. Jika pukulannya sedikit lebih kuat, kemungkinan itu akan membunuhnya, pikir Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan beralih pada Han Peng yang sedang pingsan di tanah. Sedikit lagi dia mati, kata Xiaoyan bergumam dengan menyesal di dalam hatinya. Sementara Xiaoyan dipenuhi dengan penyesalan, Medusa tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melirik pada Han Peng. Ekspresinya segera berubah, tampaknya dia membenci seseorang pria sedekat itu dengannya dan segera menendangnya dengan keras. Hingga Han Peng terlontar dan menghantam batu dengan keras. Tendangan itu mungkin terlihat cepat, tetapi angin tajam yang diciptakan oleh kakinya ketika diayunkan telah membentuk lubang yang cukup besar di tanah. Jelas tendangan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Yes, benar-benar tendangan yang hebat, kata Xiaoyan yang tidak bisa mengendalikan kesenangan di dalam hatinya dan tangannya memukul keras ke tanah sebagai luapan rasa senangnya. Namun kata-kata itu baru saja terdengar ketika sepasang mata Medusa yang dingin tiba-tiba melonjak menyebabkan Xiaoyan langsung menutup mulutnya. Dia memberikan senyum canggung dan segera bergeser ke belakang takut kalau Medusa juga akan menendangnya. Tatapan Sukyan terkunci pada Medusa dari langit yang jauh. Orang lain mungkin tidak merasakannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tendangan Medusa tampaknya mengandung beberapa niat membunuh. Apa dia juga dendam terhadap Han Peng? Mengapa aku tidak mendengar kalau dia ada di sini? Gumam Sukyan penasaran. Tak disangka Han Peng akan mati di tangan wanita. Jika berita itu disebarkan, hal itu akan menyebabkan orang lain mati karena tertawa, kata sosok berkabut hitam tertawa dan menatap pada Medusa yang mencengkram rantai. Tatapan Medusa dingin dan acuh tak acuh ketika dia melihat energi hitam yang melonjak. Dia menggerakkan tangannya, segera cahaya 7 warna melonjak, dan akhirnya bertabrakan dengan cahaya hitam di titik tengah rantai, menyebabkan riak energi liar dan ganas meletus dari titik kontak. Meskipun rantai tersebut mengalami kekuatan ledakan yang sangat kuat, namun rantai itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan putus. Jelas rantai itu bukan barang biasa. Medusa tiba-tiba melepaskan tangannya selama ledakan. Rantai hitam tiba-tiba berbalik menyerang yang ditembakkan dengan eksplosif ke arah sosok kabut hitam, namun serangan balik itu meleset. "Kamu siapa? Kenapa ikut campur?" kata sosok itu. "Hidupnya adalah milikku, tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya. Aku akan memberikan mayatnya nanti, namun tidak sekarang," kata Medusa saat menatap kumpulan kabut hitam di kejauhan. "Kata-kata yang sombong, kau adalah orang pertama yang berani berkata seperti itu padaku. Pergilah, kau tidak akan memiliki kesempatan hari ini," kata Medusa mengabaikannya. Selama pertukaran singkat, dia sudah merasakan kekuatan pihak lain. Jika energi pihak lain tidak sedikit aneh, dia pasti akan membunuhnya. "Kau memang wanita yang sombong. Misiku bukanlah membunuh bocah itu,"
Sudah cukup selama aku tahu bahwa Royal Chen ada di tubuhnya. Selain itu, keberuntunganku memang tidak buruk hari ini, karena aku mendapatkan sesuatu. Kata sosok itu tertawa aneh sebelum akhirnya segera melintas dan muncul di samping mayat Han Peng. Dia mengeluarkan gerakan aneh dan kekuatan hisap yang tidak biasa segera meletus. Sebuah tubuh spiritual yang agak transparan perlahan bangkit dari mayat Han Peng mengikuti penampilan kekuatan hisap itu. Akhirnya roh Han Peng diserap ke dalam kabut hitam itu dan menghilang. Roh alkemis tingkat 6 benar-benar hebat, kata sosok itu terdengar dengan kepuasan setelah menyerap roh Han Peng ke dalam kabut hitam itu. Xiaoyan bisa merasakan sepasang mata dari kabut hitam menyapu ke arahnya. Bocah, aku akan membiarkan roh Yao Chen tetap berada di tubuhmu. Pada saat itu, sekte jiwa kami akan datang dan mendapatkannya. Bahkan wanita itu mungkin tidak bisa melindungimu, kata sosok itu tertawa. Gumpalan kabut hitam bergerak dan melintas beberapa kali sebelum menghilang dari tempat itu. Mata Xiaoyan menyaksikan kabut hitam yang secara samar menghilang di kejauhan. Langkah kakinya terhuyung-huyung menuju mayat Han Peng. Tangannya menyentuh kulit Han Peng dan ekspresinya segera tenggelam. Sial, api jantung laut juga telah dibawa pergi, kata Xiaoyan. Matanya melirik cincin biru tua di jari Han Peng. Kilau biru samar nampak berkedip pada cincin penyimpanannya. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.